Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Udhkur, ingatlah, sebutkanlah, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il qalat imra'atu Imran, tatkala berkata siapa? Imra'atu Imrana, istri Sayyidina Imran yang bernama Sayyidatuna Hannah. Dalam doa atau bacaan yang diyakini dapat mempermudah kelahiran, ya, berkat orang-orang saleh yang disebutkan, orang-orang salihah yang disebutkan di dalamnya. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudrati malikil ma'bud. Yang disebut adalah Sayyidatuna Hannah, yang disebut adalah Sayyidatuna Maryam.
Kemudian yang disebut adalah Sayyidina Isa alaihissalam. Ini orang-orang saleh, nabi Allah, salihah, ibunda dari seorang nabi, istri dari orang saleh, bahkan mungkin adalah seorang nabi, Sayyidatuna Hannah, imra'atu Imran. Maka menyebut namanya adalah keberkahan. Ketika kita menyebut nama guru-guru kita, orang saleh, salihah, di antara masyayikh almarhumin, para kiai dan ibu nyai kita, dengan penuh harapan keberkahan, ada yang diperoleh berupa kebaikan. Dan di sini Sayyidatuna Hannah berkata, lamma tatkala asannat, lanjut usia, kaburat sinnuhu, usianya sudah sepuh. Asannat itu sudah sepuh, usianya sudah lanjut. Taqaddama fil umur, telah lanjut usia. Washtaqat, dan sangat merindukan. Siapa imratu Imran, Sayyidatuna Hannah merindukan lil walad, akan kelahiran seorang putra. Fada'at, maka berdoa siapa imratu Imran, Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dikaruniai anak. Wa hassat bil hamd, kemudian merasakan kehamilan. Setelah berdoa merasakan kehamilan, tanda mulai diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Pada saat merasakan kehamilan itulah beliau berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhan, inni, sesungguhnya aku, nadartu, bernadar aku, an aj'ala, bahwa menjadikan aku laka, untuk engkau, menjadikan aku untuk engkau, ma fi batni, sesuatu yang berada di dalam perutku, bayi yang dikandung, muharraran ini atiqan, merdeka, khalisan, tulus, bersih, min syawalid dunya, dari kesibukan aktivitas duniawi. Hidupnya fokus hanya untuk li khidmati baitikal maqdis, untuk berkhidmah, melayani rumah engkau yang suci, al-Maqdis, Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah dariku, dari pintaku, apa yang dipinta olehku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau ya Allah, as-sami'u, zat yang maha mendengar, lid-du'ai, terhadap doa. Al-alimu, lagi maha mengetahui, bin niyati, terhadap niat, segala niat. Apa yang diniatkan oleh Sayyidatuna Hannah, Allah maha tahu bahwa beliau ingin punya putra, dan putranya kelak akan dibebaskan, ditulus, murni hanya untuk beraktivitas ibadah, sibuk dari, bebas dari aktivitas duniawi. Wahalaka Imran, dan wafatlah Sayyidina Imran. Wahia, sementara dia, Siti Hannah, hamilun, ialah hamil. Begitu sudah hamil, apa yang diharapkan sudah mulai tampak tanda-tandanya, ternyata suami tercinta Sayyidina Imran wafat. Jadi selama ini saya yang meyakini atau menduga bahwa nazar ini adalah nazarnya Sayyidina Imran, ternyata di sini oleh Al-Quran disebutkan ini adalah nazarnya Siti Hannah, bukan nazar Sayyidina Imran yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi kalau selama ini saya mungkin salah beranggapan nazarnya Sayyidina Imran, ingin putranya kelak dikhidmahkan pada Baitul Maqdis. Tetapi di sini tegas Al-Quran menyebutkan nazarnya imra'atu Imran, idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu.
Falamma wadu'atha, maka tatkala melahirkan siapa Siti Hannah kepada bayi yang dikandung itu, kandungannya, waladatha, melahirkan siapa Siti Hannah kepada kandungannya, jariyatan, melahirkan seorang perempuan, wa kanat, dan ada dahulu siapa Siti Hannah terju, berharap siapa Siti Hannah, ayyakuna, ada apa kandungan itu, ulaman, ialah anak laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan. Idlam yakun, karena tidaklah ada anak yang diharapkan itu, yuharrir, anak perempuan yang dilahirkan itu, yuharrir, yang bisa merawat, bisa berkhidmah, melayani Baitul Maqdis, illal wilman, kecuali anak laki-laki. Yuharrir itu ya tadi sudah muharraran, merdeka dari aktivitas duniawi, tidak terikat oleh suatu kegiatan duniawi, khalisan, tulus, hanya untuk berkhidmah kepada Baitul Maqdis. Itu yuharrir di situ. Qalat, berkata siapa Siti Hannah, mu'taziratan, hali memohon dimaafkan, mohon i'tizar, alasan agar diberi kompensasi. Ini perempuan ya Allah, padahal yang kami harapkan laki-laki untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Ya Rabb, wahai Tuhan, ini sesungguhnya aku, wada'tuha, melahirkan aku kepada kandunganku ini, unsa, perempuan. Ya Allah, ternyata yang keluar perempuan, sementara saya bernazar jika anak saya lahir ini dan dalam hati adalah harapannya laki-laki, karena yang akan berkhidmah untuk Baitul Maqdis laki-laki. Ini bagaimana ya Allah, saya sudah terlanjur bernazar tetapi yang lahir perempuan. Wallahu a'lamu, ini jumlah mu'taridah. Dan adapun Allah a'lamu, ialah lebih mengetahui, tanpa harus mu'tazirah ya. Beliau menjadi sosok yang memberikan alasan uzur karena ternyata yang lahir perempuan. Allah sudah lebih mengetahui, ay alimun, artinya Allah maha tahu, bima wadu'at, terhadap apa yang ia melahirkan. Ini jumlah i'tiradin min kalamihi ta'ala, jumlah mu'taridah dari firman Allah ta'ala. Wa fi qiraatin, dan dalam bacaan yang lain, bidhammit ta'i, dengan dibaca dhammah ta'nya. Wada'tuha, wada'atha, wada'tuha, atau bima wada'tu ya. Wallahu a'lamu bima wada'tu, berarti kalau begitu bukan jumlah mu'taridah, tapi masih rangkaian dari i'tidarnya Sayyidatuna Hannah kalau begitu. Wallahu a'lamu bima wada'tu. Walaysa dzakaru, dan tidaklah laki-laki, alladzi talabtu, yang aku pinta, anak laki-laki yang aku pinta, kal unsa, seperti anak perempuan, allati wahabtu, yang aku telah, atau wahabta, yang engkau telah menganugerahkannya. Li'annahu yaksidu lil khidmah, karena, atau yuksad ya, karena sesungguhnya anak laki-laki itu yuksadu lil khidmah, dituju, dimaksud untuk berkhidmah. Wahia, dan anak perempuan, la tuslihu laha, tidak pantas anak perempuan laha untuk khidmah itu, melayani Baitul Maqdis, li du'fiha, karena lemahnya. Biasanya kalau perempuan secara fisik memiliki keterbatasan, sementara tugas-tugas merawat, menjaga Baitul Maqdis ini butuh pekerjaan sosok yang kuat, laki-laki. Begitu juga karena li auratiha, karena auratnya perempuan, tidak pantas perempuan kemudian melayani, berkhidmah di Baitul Maqdis yang di situ banyak orang. Wa ma ya'tariha, dan sesuatu yang akan menimpa kepadanya, minal haidi, berupa
menstruasi, wa nahwi dan lainnya. Karena perempuan nanti menstruasi. Pantaskah seorang yang menstruasi berada di Baitul Maqdis? Ini nanti kan menjadi persoalan. Wa inni sammaituha, dan sesungguhnya aku sammaituha menamakan akuha kepada anak perempuanku itu Maryama, bernama Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku u'idzuha memohon perlindungan akuha kepada untuk anak perempuanku itu Siti Maryam, bika denganmu, mohon perlindungan kepada Allah ya. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya, auladaha anak-anaknya, mohon perlindungan minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, al-matrud yang dijauhkan, terkutuk, dijauhkan dari rahmatnya Allah, tertolak dari rahmatnya Allah. Fil hadithi, di dalam hadis disebutkan, ma min mauludin, tidaklah dari seorang anak yang lahir, yuladu, dilahirkan, illa kecuali masahu syaitan, menyentuhnya siapa setan, mengganggunya siapa setan, hina yuladu, tatkala dilahirkan. Fayastahil, maka menangis anak itu, al-maulud, sharifan, hali mengeraskan suaranya, sharifan, hali mengeraskan suara, illa Maryam wa ibnuha, kecuali Siti Maryam dan putranya. Biasanya anak laki-laki, anak yang lahir itu menangis ya, dan ditunggu tangisannya. Bidan itu khawatir kalau kemudian anak lahir tidak nangis, tanda apa? Meninggal dunia. Begitu nangis, alhamdulillah, malah ada orang nangis ditertawakan. Saat kapan lahir? Anak ini lahir nangis, orang-orang pada tertawa. Tetapi Siti Maryam, Nabi Isa tidak menangis. Jadi ternyata rahasia di balik tangisan itu adalah diganggu setan. Oleh karena itu penting azan dilakukan. Pada saat setan membisikkan, mengganggu, ingin menyusup, ingin merasuki jiwanya, bacakanlah azan sebagai salah satu kaifiyah, cara untuk menolak setan. Jangan kemudian langsung disetelkan lagu ya, macam-macam itu, tambah jadi setan. Begitu juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau lahir langsung zikir, langsung bertahmid, alhamdulillah, bersih. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini asy-syaikhani, siapa Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fataqabbalaha rabbuha, maka menerima ha kepada Siti Maryam, rabbuha, siapa Tuhannya, diterima oleh Allah meskipun perempuan. Ai qabila Maryam min ummiha, artinya menerima rabbuha itu kepada Siti Maryam dari ibundanya. Bi qabulin hasani, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha, dan menumbuh dewasakan, menumbuh kembangkan Allah kepada Siti Maryam nabatan hasanan, tumbuh kembang yang baik. Ansha'aha, menumbuh kembangkan Allah kepada Siti Maryam bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, dengan karakter yang baik. Fakanat, maka ada Siti Maryam tambutu fil yaumi kama yambutul maulud fil am, tumbuh dewasa, tumbuh kembang siapa Siti Maryam dalam sehari, sebagaimana seseorang atau seorang anak al-maulud ya, anak ini dilahirkan, tumbuh kembang dalam setahun, cepat pertumbuhannya, curbuh. Kalau anak biasa pertumbuhannya setahun itu berapa? Secara fisik, secara akal. Ini Siti Maryam satu hari sudah dewasanya seperti, pertumbuhan menuju dewasanya seperti setahun. Subhanallah, ini dari kecil sudah ada tanda-tanda kemuliaan. Inilah mengapa sebagian orang menduga kuat Siti Maryam Nabi. Bagi mereka yang berpendapat bahwa Nabi itu boleh jadi dari jenis kelamin wanita.
Tetapi tidak menutup kemungkinan jika beliau anaknya seorang wali, dan wali punya karomah atau sebelum karomah itu sendiri. Wa atat biha, dan membawa siapa Siti Hannah, membawa Siti Maryam, membawa kepada Siti Maryam ummuha, siapa ibundanya Siti Hannah, al-ahbara, kepada para pendeta biksu atau pendeta, ya, tokoh agamanya orang Bani Israel. Sadanata Baitul Maqdis, para pengabdi pelayan Baitul Maqdis, dibawa ke sana. Inilah mungkin ya cikal bakal adanya rahib, biarawan, biarawati, terlepas dari pergeseran maknanya ya, terlepas dari oknum yang menyalahgunakan kasus per kasus yang kemudian menyelewengkan tugas pengabdiannya. Semula mungkin adalah untuk mengabdi kepada Baitul Maqdis atau rumah suci, tetapi bergeser pada akhirnya menjadi hal yang negatif konotasinya. Faqalat, maka berkata siapa Siti Hannah, dunakum hadhin nadhirah, ini mohon perhatian itu, dunakum, di hadapan kalian ini anak yang dinadarkan, ini anak yang dinadarkan. Fatanafasu, maka berebut siapa para pelayan pengabdi Baitul Maqdis itu dari kalangan rahib, para pendeta atau para padri. Fiha, berebut untuk mengasuh ya, mengasuh Siti Maryam, li'annaha, karena Siti Maryam bintu imamihim, putri imam mereka. Sayyidina Imran ini pemimpinnya para ahbar, para rahib, ini putrinya. Maka ada perebutan untuk mengasuh, dan ini semacam kebanggaan. Siapa yang bisa mengasuh, punya hak asuh, dia sebenarnya punya kunci kepemimpinan Baitul Maqdis. Karena ini kan sebenarnya khalifah dari imamnya. Begitu diasuh, karena ini perempuan, maka yang mengasuh yang akan berperan untuk mengurusi Baitul Maqdis. Terjadi persaingan yang tidak sehat antara rahib, antara para pendeta ahbarnya orang Bani Israel itu. Ya, lagi-lagi persoalan tak bisa ni rengki kok sebarin banyak jadi sih belum bisa nekuk Siti Maryam gitu. Faqala Zakaria, maka berkata Nabi Zakaria, ana ahaqqu biha, saya lebih berhak mengurusnya. Lianna khalataha, karena bibinya Siti Maryam itu indi, ada di sampingku, istriku ya. Siapa? Elisabeth ya. Atau yang kemarin namanya ada nama lain ya, nama lain dari Elisabeth, saudara kandung dari Siti Hannah, namanya Isha binti Imran. Isha binti Imran, Maryam binti Imran. Maka ada versi lain ya, versi lain mengatakan bahwa Isha ini bibinya Siti Maryam, berarti kan saudari dari istrinya Sayyidina Imran, Isha itu. Jadi ada beberapa versi yang mengatakan, ada yang mengatakan Isha itu binti Imran, Maryam binti Imran, berarti Nabi Isa ponakannya Isha, istri Nabi Zakaria. Ini dua versi riwayat.
Faqalu, maka mereka para ahbar, para rahib itu berkata, la, tidak, hatta, sehingga, naftari, kita Qur'ah apa? Undi, kita undi. Fantalaku, maka mereka bergegas. Wahum tis'atun wa isruna, mereka berjumlah 29, ila Nahril Urdun, menuju sungai Yordania. Wa alqu alqalamahum, dan melemparkan pena-pena mereka, ala anna man thabata qalamuhu, berdasarkan atas kesepakatan bahwa siapa yang tetap penanya filma di air, wasa'ad, dan naik, tidak tenggelam, fahuwa aula biha, maka dialah yang lebih utama mengasuh Siti Maryam. Fadafada qalamu Zakaria, maka tetaplah penanya Nabi Zakaria. Fa'akhadha, maka mengambil Nabi Zakaria, mengambil hak asuh Siti Maryam. Wabana laha, dan membangun Nabi Zakaria untuk Siti Maryam ghurfatan fil masjid, satu kamar, bilik di masjid, dari kayu. Masjid Baitul Maqdis itu sebuah bangunan, ya, dari batu alam. Kemudian di sebelah tempat yang agak tinggi dibangunlah bilik dari kayu untuk Siti Maryam. Karena Nabi Zakaria ini seorang mebeler, ahli pertukangan. Dari Nabi yang ahli mebel, ya, Nabi Zakaria. Kalau antum orang tuanya ada yang bekerja mebel, berarti ikut jejaknya Nabi Zakaria, ya. Kalau yang pedagang, jejaknya baginda Nabi Muhammad. Yang peternak atau pengembala, ya sama. Nabi Muhammad di masa kecil juga pernah mengembala. Nabi Syuaib mengembala, Nabi Musa juga mengembala. Jadi para nabi ini di samping bertugas sebagai nabi membawa ajaran agama Allah, juga punya profesi. Bisulamin, dengan tangga, ada tangga khusus, la yas'adu ilaiha, yang tidak naik ke ghurfah itu, kamar atau bilik itu, ghairuhu, selainnya. Jadi hanya dikunjungi oleh Nabi Zakaria, tidak boleh yang lainnya mengunjunginya. Wa kana ya'tiha, dan ada ya'ti, datang, kepada Siti Maryam, siapa Nabi Zakaria, ya, biakliha, dengan membawa makanannya, wa syurbiha, dan minumannya, wa duhniha, dan minyak zaitun untuk menjadi lauk pauknya, atau kebutuhan lainnya, perawatan fisiknya. Karena minyak zaitun ini bisa untuk merawat kulit, merawat rambut, ya. Fayajidu indaha, maka menjumpai siapa Nabi Zakaria di sampingnya Siti Maryam, faqihatal shayfi bisyata, buah-buahan musim dingin di musim panas. Wa faqihatas syata bisayfi, buah-buahan musim panas di musim dingin. Benih osomah, ya. Biasanya kalau musim dingin buah apa? Musim penghujan biasanya buah apa? Nah, ini tumbuhnya di musim kering. Musim kering biasanya apa? Semangka, ya. Tumbuhnya di musim penghujan. Alhasil bukan musimnya ternyata tersedia di situ. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa kaffalaha Zakaria, dan menanggungnya, merawatnya, kepada Siti Maryam, Zakaria, siapa Nabi Zakaria, dhammaha, merawatnya, diasuh, ya. Merawat Siti Maryam, ilaihi, kepada dirinya, ilaihi kepada dirinya Zakaria, hingga polong Nabi Zakaria. Wa fi qiraatin, dan dalam bacaan yang lain, bitasydid, dengan tasydid, wa kafalaha, ya. Wa nasbi Zakaria, dan nasab lafaz Zakaria, mamdudan, panjang, maksuran, pendek, Zakaria.
Wal fa'il Allah, dan fa'ilnya adalah Allah. Kullama dakhala, tatkala atau setiap kali masuk Nabi Zakaria kepada Siti Maryam alaiha, masuk menjumpai Siti Maryam ya, al-mihrab, al-ghurfah, tempat biliknya Siti Maryam. Wa hiya asyraful majalis, dan tempat itu, ghurfah itu paling tingginya majelis. Wajada indaha rizqa, menjumpai Nabi Zakaria di sampingnya Siti Maryam rizqa, ada rezeki buah-buahan tadi itu. Qala, berkata Nabi Zakaria, ya Maryamu, wahai Maryam, anna min aina, dari manakah laki bagimu hadza, ini buah-buahan ini, dapat dari mana? Kan tidak boleh seorang pun menjengukmu, tidak boleh seorang pun mengantarkan makanan minuman untukmu kecuali aku. Qalat, menjawab Siti Maryam, wahiyya saghiratun, sedangkan adapun Siti Maryam ialah masih kecil, saghirah, huwa min indillah. Jawabannya apa? Itu makanan buah-buahan itu dari Allah langsung. Subhanallah ya. Ya'tini, datang kepadaku, bihi, dengan membawa buah-buahan rezeki itu, minal jannati, dari surga. Ini orang pilihan ya. Siti Maryam wanita pingitan, dipingit, diletakkan di ghurfah, bilik khusus di Baitul Maqdis. Innallaha, sunyi Allah, yarzuqu, memberi rezeki Allah, man, kepada orang, yasha'u, yang berkehendak. Siapa Allah? Bighairi hisabin, tanpa dihitung, tanpa diduga-duga. Rizqan wasi'an bila tabi'atin, rezeki yang luas tanpa kepayahan. Ini orang yang justru biasanya berada di tempat terbatas, aktivitas terbatas ya. Rezekinya lancar, ada rezeki min haitsu la yahtasib. Siap-siap ya, santri yang ada di pingit sekarang ini, santri pingitan antum, alias terisolir, lockdown ya. Siap-siap ada rezeki min haitsu la yahtasib, dengan catatan apa? Jadilah sadanah, orang yang berkhidmat, melayani tempat ibadah, konsentrasi dengan kegiatan pesantren, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih rezeki batin ya, rezeki yang bersifat rohani bagi kita. Shadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.